Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil qur'ani imamah wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini, yang bahagia, yang penuh semangat, kita masih diperjumpakan kembali untuk belajar bersama-sama, yaitu pendidikan agama Islam. Dalam hal ini, Ibu ingin menyampaikan tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Seperti anak-anak yang telah kita ketahui bahwa dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, yang artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Setelah anak-anak baca dengan tartil, coba anak-anak sebutkan dalam bacaan ayat tersebut terdapat beberapa kaidah tajwid. Ada berapakah kaidah tajwid? Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah melarang manusia untuk mendekati perbuatan zina, apalagi sampai berbuat zina, karena merupakan perbuatan yang keji, mungkar dan tercela. Baiklah anak-anakku, tahukah anak-anakku apakah zina itu? Zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya adalah hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik, atau yang sudah bisa membedakan antara perbuatan dosa dan perbuatan pahala, yang salah dan yang benar, tanpa ikatan pernikahan yang syah menurut syariat Islam. Dan bagaimanakah hukumnya? Hukumnya adalah haram dan merupakan dosa besar. Baiklah anak-anak, zina dikategorikan menjadi dua, yaitu zina muhson, yaitu pelaku sudah menikah, hukumannya dirajam. Apakah dirajam itu? Dilempari batu sampai meninggal. Yang kedua adalah zina ghairu muhsan, yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Baiklah anak-anak, coba sekarang kita lihat gambar ini bersama-sama. Bagaimanakah pendapat Anda anak-anak tentang gambar ini? Tentunya banyak sekali yang berpikiran bahwa anak tersebut adalah berpacaran. Ya, itu adalah berkhalwat. Apakah berkhalwat itu? Apakah sama dengan berpacaran? Berkhalwat adalah berdua-duaan dengan lawan jenis, pria dan wanita, dan mereka bukan muhrim atau saudara di suatu tempat yang jauh dari keramaian atau orang lain. Karena berduaan, maka banyak hal mudaratnya, kerugiannya, diantaranya adalah bisa menimbulkan fitnah. Maka kadang masyarakat atau orang lain berprasangka mereka yang berduaan
adalah berpacaran. Na'udzubillahi min dzalik. Baiklah anak-anak, kita melihat untuk gambar yang kedua. Bagaimanakah pendapat anak-anak tentang gambar-gambar tersebut? Ya, itu adalah dampak negatif berbuat zina, yaitu ada 2 dampak ya. Dampak di dunia bisa menghilangkan wibawa, kemudian mengakibatkan kefakiran atau kemiskinan, kemudian mengurangi umur karena berbuat zina, maka berakibat sakit HIV AIDS atau penyakit kelamin. Kemudian ada dampak akhirat. 1. Mendapatkan murka Allah dan Rasulnya. Kemudian hisab yang jelek. Apakah maksudnya? Ketika kita sudah meninggal, maka kita ada di zaumul hisab, di mana di situ akan terlihat dosa-dosa kita. Ketiga adalah siksaan di neraka. Nah, inilah yang paling fana. Kemudian anak-anak harus tahu, di samping dalil nakli, ada dalil akli, dan ada hadis tentang larangan mendekati zina, yaitu artinya barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Maka ingatlah para remaja, Allah dan Rasulnya sudah jelas melarangnya, maka patuhilah jika ingin selamat dunia akhirat. Untuk gambar yang ketiga, coba bagaimana pendapat anak-anak dengan gambar di bawah ini? Ya, ketimbang kita berpacaran, kita berzina, lebih baik kita ta'arufan sebagai adab bergaul sesuai ajaran Islam, yaitu 1. Niat yang lurus untuk ta'aruf, serius untuk menikah. 2. Menjaga pandangan dan hati dari yang diharamkan. 3. Tidak berkholwat. 4. Topik pembicaraan tidak menimbulkan birahi. 5. Tidak bersentuhan fisik, bergandengan, berpelukan, berciuman, dan sebagainya. 6. Melindungi aurat masing-masing. Agar semuanya bisa terlaksana dan baik, cara penerapan perilaku menjauhi pergaulan bebas dan zina yaitu 1. Menjaga pergaulan yang sehat. 2. Menjaga aurat. 3. Menjaga pandangan. 4. Menjaga kehormatan. 5. Meningkatkan aktivitas dan rajin puasa. Insya Allah semuanya akan menjadi aman dan sehat dan terhindar dari segala godaan setan. Kemudian bagi laki-laki yang telah mampu lahir batin, maka disunahkan untuk menikah agar terhindar dari perbuatan zina. Dengan menikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan merasa tenang dan tentram, menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Demikian anak-anakku yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan bila ada salah kata, khilaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.